Oke, selamat siang Ibu Mas Dinar, apa kabarnya? Selamat siang, Pipi. Alhamdulillah sehat. Ya, Bagaimana untuk kabarnya, Pipi? puji Tuhan juga baik Ibu. Oke, terima kasih untuk waktunya pada siang hari ini. Untuk tugas rukul yang kedua dari kegiatan coaching ini, tujuan dari kegiatan ini, coach membantu Koci untuk mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai gitu. Koci dapat mulai dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa yang ingin saya capai, lalu mengapa tujuan itu penting bagi saya, lalu apa manfaat yang akan saya dapatkan jika saya mencapai tujuan ini. Lalu dari informasinya bahwa seorang coachnya sedang ingin menanyakan bagaimana cara meningkatkan kompetensi guru dalam mengelola kelas, bagaimana menjadi seorang pemimpin pembelajaran di dalam kelas, biar anak-anak juga tidak sibuk dengan kegiatannya sendiri sehingga bisa fokus dan memperhatikan pelajaran yang disampaikan oleh seorang gurunya. Baik, Langsung ya, Ibu. langsung. Oke. Selamat siang Ibu Mas Dinar. Mohon Selamat, waktunya untuk saya bisa melakukan coaching terhadap Ibu. selamat siang, Bu Pipi. Silahkan dimulai. Terima kasih Ibu. Ada yang ingin saya tanyakan mengenai ya bagaimana uh, strategi meningkatkan kompetensi guru di sekolah saya, khususnya buat saya pribadi. Eh, oke, bagus sekali, Bu Pipi. Apa tujuan Bu Pipi dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Saya ingin mencoba berbagai apa ya cara untuk meningkatkan kompetensi yang ada pada diri saya, bagaimana saya mungkin ada kekurangannya, bagaimana di kelas saya ke kurang kurang uh, menguasai lah bagaimana keadaan-keadaan anak supaya mereka juga lebih lebih fokus karena di kelas ada beberapa anak yang bermain dengan teman-temannya dan membuat kegaduhan sehingga teman yang lain merasa terganggu gitu Ibu. Oh iya, jadi pertanyaan Bu Pipi yang saya tangkap, Bu Pipi ingin menciptakan kelas yang kondusif gitu ya, Iya menyenangkan betul bagi Ibu. siswa. Iya iya benar. Iya. Karena Sekarang, mm-mm, mhm, gimana karena Bu? menurut saya juga kelas yang kurang kondusif jadinya fokus belajar anak juga terganggu gitu. Iya, heeh. Yang sudah Bu Pipi lakukan untuk mencapai tujuan tersebut apa? Iya Ibu, sebenarnya sudah ada beberapa metode yang saya lakukan gitu untuk mencapai uh, tujuan pembelajaran di kelas, tapi saya rasa itu belum benar-benar efektif Ibu. Oh, jadi yang menjadi tantangan Bu Pipi dalam mencapai tujuan tersebut apa itu? Saya masih kesulitan untuk itu tadi mengendalikan siswa yang suka ngobrol dengan temannya, masih belum fokus untuk menerima pelajaran dari guru di kelas, sehingga ya bagi dirinya sendiri, bagi anak yang membuat keributan atau ngobrol dengan teman juga apa ya mereka tidak maksimal gitu menerima materi dari guru. Terlebih juga mereka mengganggu teman-temannya gitu Ibu di kelas. Heeh. Apa yang Bu Pipi butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Bagaimana Ibu? Kira-kira yang dibutuhkan Bu Pipi untuk mencapai tujuan tersebut seperti apa gitu? Saya Mani Bu membutuhkan Pipi. strategi, Ibu. Strategi mungkin ini strategi Hmm, yang bisa membuat anak itu tidak ngobrol dan lebih fokus menerima pelajaran dari guru di dalam kelas, hingga kelas juga terasa kondusif dan nyaman untuk melaksanakan pembelajaran.
Baiklah, jadi yang Ibu Pipi butuhkan adalah strategi. Mari kita Iya, bahas Ibu. tentang, strategi apa sih yang dapat mengendalikan siswa yang suka berbicara, saat pembelajaran berlangsung. Pertama-tama yang kita perlu pahami itu penyebab siswa itu Mhm. suka berbicara saat pelajaran berlangsung itu apa? Apakah karena mereka bosan dalam, Mhm. belajar atau materi itu? Apakah mereka belum memahami materi yang Ibu Pipi sampaikan, atau apakah mereka ingin menarik perhatian Bu Pipi gitu ya? Oh iya, Ibu. Mungkin saya pikir karena mereka itu tidak memahami ya, Bu. Memahami Mhm. materi pembelajaran gitu sehingga mereka juga ya sudah akhirnya saya membuat kegaduhan saja atau lebih lebih tepatnya ngobrol dengan temannya gitu. Itu ya, karena mereka tidak paham gitu ya. Ya. Nah, kalau begitu berarti kita perlu memberikan penjelasan yang lebih menarik Bu Pipi, lebih jelas kepada siswa. Kita juga, mungkin menggunakan metode yang lebih bervariasi gitu misalnya biar, siswa tidak bosan Bu Pipi. Oh iya, Bu. Jadi artinya metode yang saya gunakan ya agar ya anak-anak lebih lebih fokus dan tidak ngobrol lagi ya, Bu ya. Iya, selain itu juga kan perlu memberikan penguatan positif kepada siswa. Misalnya, nah kalau tidak berbicara gitu kan, bisa kita belajar bersama tanpa ada kegaduhan gitu. Atau memberikan pujian saat mereka melakukan, oh sudah baik tidak berbicara dan tidak ribut di kelas gitu. Kita kasih apresiasi misalnya dengan pujian gitu Bu Pipi. Oh iya, Ibu. Baik, Ibu, terima kasih. Mungkin nanti akan saya coba untuk menerapkan metode-metode tersebut di kelas saya. Bagaimana Bu Pipi sudah punya gambaran belum yang tentang strategi apa kira-kira yang bisa Ibu Pipi lakukan? Sepertinya sudah ada sedikit gambaran dari saya bagaimana untuk saya merubah atau menerapkan strategi yang lain ya, Bu ya. Baiklah, Mhm. Ibu rasa cukup sampai di sini dulu ya hari ini Bu Mhm. Pipi. Iya, Silakan Ibu. implementasikan strategi yang Ibu Pipi anggap itu terbaik dan tolong beritahu saya nanti hasilnya bagaimana ya Bu Pipi. Ya, baik. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk coaching Ibu. Refleksi diri dari latihan coaching hari Mhm. ini. Yang pertama, pertanyaannya apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Mhm. Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adanya kemitraan. Jadi menurutku kita ini karena sudah kenal ya Pia, Mhm. jadi Mhm. sepertinya sudah tidak terlalu canggung lah untuk Mhm. istilahnya itu menggunakan kata-kata baku gitu ya. Ya, Jadi iya, oke. tidak ada jadi sudah seperti natural. Nah, ke Mhm. apa namanya kemitraan kita sudah natural gitu ya. Jadi tidak ada rasa sungkan gitu ya. Itu Mhm. menurutku yang kita Mhm. lakukan hari ini. Jadi penyampaian pendapat itu sudah tidak dikemas dengan seperti drama lagi ya Pi ya. Jadi sudah Mhm. natural. Oh iya karena kita mitra nih gitu kan ya. Terus pertanyaan kedua, apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Menurutku yang perlu ditingkatkan itu apa namanya menggali lagi eh, Mhm. pertanyaan yang alur tirta ya, Bia. Jadi Mhm. apa namanya segala kekuatan dan kompetensi yang ada di diri kita itu kita apa namanya gali lagi hingga kita Mhm. bisa apa sih namanya itu meningkatkan yang kita mau itu apa dan kira-kira yang kita Mhm. sampaikan itu bisa dimengerti orang lain tidak gitu ya. Terus Mhm. yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh ya, Mhm. sebelum Iya, dan Bu. saat melakukan coaching ya. Jadi eh, agar tetap present sebelum melakukan coaching untuk harus punya gambaran pertanyaan. Jadi karena kita hari ini sudah tahu nih kelompoknya Pipi dengan aku gitu ya. Jadi Heeh. sudah ada yang dari yang kemarin ya. Jadi kita sepertinya sudah lebih siap gitu ya.